Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Kembali lagi bersama Kong Teguh di program Kong Teguh. Dalam sepekan terakhir, media-media online sibuk memberitakan soal Ustadz Abdul Somad yang diusir dari Singapura. Pemerintah Singapura bereaksi dengan memberikan alasan kenapa terjadi pengusiran itu. Di dalam negeri, orang-orang yang membela Abdul Somad melakukan aksi protes. Ya, seperti kita tahu, mereka sangat emosional atas tindakan Singapura yang dianggap kurang ajar. Padahal, sebagai negara berdaulat, Singapura punya kebijakan sendiri yang tidak bisa diintervensi oleh negara lain. Yang menarik dari pernyataan Abdul Somad adalah yang kemudian dimuat di berbagai media bahwa Singapura itu tanah Melayu. Kita harus merebutnya kembali. Mereka yang sekarang ada di Singapura adalah pendatang. Karena Singapura adalah tanah Melayu. Nenek saya punya kakak, anak cucunya di Singapura. Kami orang Riau melihat Singapura itu bagian dari tanah kami, karena Singapura itu adalah kerajaan Melayu Tumasik. Sebagai orang Melayu, barangkali Abdul Somad berhak berkata seperti begitu. Tapi mungkin kita harus belajar sejarah sedikit tentang bagaimana sebuah negara bernama Singapura terbentuk. Saya akan memulai dari bagaimana Singapura itu sebelum periode kolonisasi, pada saat periode kolonisasi, dan Singapura modern yang kita kenal saat ini. Barangkali sebagai selingan-selingannya adalah persepsi kita tentang negara Singapura yang berubah-ubah. Barangkali bukan berubah-ubah, hubungan kita dengan Singapura sebenarnya adalah didasarkan pada dua hal, yaitu benci tapi rindu. Oke, yang pertama adalah Singapura yang kita kenal saat ini adalah wilayah yang bernama Tumasik pada saat kerajaan Sriwijaya berkibar. Tumasik bagian dari kerajaan Sriwijaya yang berpusat di Palembang. Ketika kerajaan Sriwijaya diserang kerajaan Chola India, terjadilah kepanikan dan para keluarga istana melarikan diri. Salah satu keluarga istana, kerajaan Sriwijaya, lari ke Tumasik, mendirikan kerajaan kecil. Sri Nila Utama, raja pertama Tumasik, hanya membawahi beberapa ratus orang, mungkin nggak lebih dari 200 orang pengikutnya yang bersamanya lari dari Palembang. Dia kemudian mewariskan kerajaan kecil ini kepada anak tertuanya, Sri Wikrarama. Pada saat raja kedua inilah Tumasik ditaklukkan oleh Majapahit. Namun penaklukan Majapahit dan penguasaan Majapahit atas Tumasik tidak berlangsung lama. Wilayah itu terabaikan dan dikuasai oleh kerajaan Ayutthaya Siam. Pada abad ke-15, sekitar pertengahan abad ke-15, pada saat Majapahit dipimpin oleh Prabu Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada, diadakanlah apa yang disebut dengan ekspedisi Pamalayu. Gajah Mada merebut kembali Tumasik dari kerajaan Ayutthaya. Itu pun tidak berlangsung lama, karena sepeninggal Hayam Wuruk, Majapahit masuk dalam konflik berkepanjangan yang dalam sejarah dikenal sebagai Perang Paregreg. Perang yang sangat melelahkan dan melemahkan, yang membuat Tumasik terabaikan. Pada saat yang sama, pada periode yang sama, muncul kerajaan baru di Semenanjung Malaya yang disebut Kerajaan Malaka. Kerajaan Malaka mengklaim kepemilikan atau kekuasaan atas Tumasik. Itu berlangsung sampai sekian lama. Pada saat karena Majapahit tidak lagi bisa bangkit, bahkan runtuh setelah Perang Paregreg. Periode kerajaan Malaka di Tumasik diakhiri oleh penyerbuan Portugis.
Pada saat itu, orang-orang Eropa mulai keluar dari negara masing-masing dan melakukan penjajahan di belahan dunia lain. Portugis menyerbu kerajaan Malaka, merampok istananya dan menaklukkan seluruh kerajaannya serta menguasainya. Raja Malaka lari ke Johor, mendirikan Kesultanan Johor, lalu kemudian mengklaim kembali kekuasaan atas Tumasik. Terjadilah konflik lama dengan Portugis sampai akhirnya Portugis membakar seluruh pemukiman di Tumasik. Namun sebelum itu terjadi, di Jawa muncul kerajaan Islam, Demak. Raja kedua atau pemerintahan kedua setelah Raden Patah yang dipimpin oleh Ratu Kalinyamat melakukan ekspedisi penaklukan Tumasik. Portugis mencatat ini sebagai sesuatu yang istimewa dan dia bahkan menjuluki Ratu Kalinyamat sebagai wanita pemberani. Sayangnya, ekspedisi Ratu Kalinyamat gagal total karena banyak hal. Salah satunya adalah ketidakseimbangan persenjataan. Ratu Kalinyamat kalah dan tak sempat menguasai Tumasik. Meski demikian, ia tercatat dalam kronik sejarah Portugis. Portugis berkuasa di situ sampai sekian lama, sampai dia membakar Tumasik dan meninggalkannya. Periode baru Tumasik sebagai daerah terabaikan dimulai. Sampai sekian lama. Memasuki abad ke-8, abad ke-19, Inggris datang. Inggris dengan East Indies Company datang ke Tumasik. Mereka melihat ini pulau sangat strategis, berada di ujung selat Malaka. Sesuatu yang kemudian bisa menjadi pelabuhan bebas pada saat itu. Tetapi di Tumasik sudah ada bercokol Belanda, ada pos dagang Belanda. Artinya Tumasik sebenarnya secara de facto dimiliki oleh Belanda. Inggris di bawah Raffles pada saat itu ngotot bagaimana caranya mengambil alih Tumasik. Tahun 1824 diadakanlah apa yang disebut dengan Traktat London. Belanda dan Inggris bersepakat memecah atau membelah tanah Melayu menjadi dua bagian. Singkatnya adalah Inggris menukar Bengkulu, pada saat itu Bengkulu, Raffles berkuasa di Bengkulu dengan Tumasik. Belanda setuju, apalagi Belanda mendapat hak berkuasa di seluruh, bahkan di sekujur Sumatera. Kesepakatan traktat atau perjanjian London tercapai. Inggris lalu kemudian berkuasa penuh di Tumasik dan mengubah wilayah itu menjadi Singapura. Penjajahan Inggris di Singapura dimulai dengan pembangunan besar-besaran sebuah pelabuhan bebas. Pada saat itulah migrasi orang-orang Tionghoa dari Penang, Taiwan dan kerajaan-kerajaan Melayu sekitarnya terjadi. Mendesak orang-orang Melayu yang sudah berada di situ. Tidak hanya orang-orang Melayu. Singapura pada saat itu sudah menjadi sebuah wilayah multi etnis karena ada Jawa dan Bugis. Serta perompak-perompak yang entah dari mana beranak pinak dan bermukim di situ. Pada periode penjajahan Inggris inilah Singapura terbangun sedemikian cepat, sangat cepat, dengan populasi penduduk yang juga tumbuh luar biasa besar. Setelah Traktat London inilah pembangunan Singapura dimulai sebagai pelabuhan bebas. Maka sejak saat itu Singapura menjadi sebuah daya tarik luar biasa bagi imigran dari luar. Orang-orang Cina yang datang ke Singapura tidak hanya dari sekitarnya atau dari orang-orang Cina di semenanjung Malaya atau Malaysia, tetapi juga mereka yang datang dari daratan Cina. Mereka terdiri dari berbagai macam etnis atau sub-etnis. Orang-orang
di luar Cina juga datang ke Singapura. Salah satunya adalah Jawa dan orang-orang Bugis untuk bermukim. Terbentuklah masyarakat multi etnis yang luar biasa, meski dengan komposisi tak seimbang. Dan itu terjadi terus-menerus sampai pergantian abad dan sampai pertengahan abad ke-20. Tahun 1942, kekuasaan Inggris sempat diakhiri oleh Jepang. Namun Jepang hanya sebentar, Inggris balik lagi, kembali lagi mengelola wilayah itu, sampai kemudian terbentuklah Federasi Kesultanan Malaysia. Singapura masuk ke dalam Federasi Kesultanan, menjadi Malaysia merdeka dari Inggris. Tetapi yang terjadi kemudian adalah friksi yang begitu luar biasa antara dua komunitas etnis yang sangat besar, Cina dan Melayu. Tahun 1965, Federasi Kesultanan Malaysia atau disebut Federasi Malaysia mengeluarkan Singapura. Singapura kemudian memproklamirkan diri sebagai negara merdeka. Maka sejarah Singapura sebagai negara modern, negara merdeka dimulai. Lalu bagaimana hubungan Indonesia dengan Singapura? Kita harus memulainya pada tahun 1966 atau 10 bulan setelah kemerdekaan Singapura. Indonesia baru mengakui kemerdekaan negeri itu. Tahun 1967 muncullah kemudian kedutaan besar Singapura di Jakarta. Disinilah kemudian kita memulai hubungan diplomatik. Sebelumnya di era Soekarno, pendekatan politik Soekarno terhadap bekas-bekas kerajaan Inggris adalah politik konfrontasi. Dan itu barangkali kemudian sebuah periode yang begitu panjang dan begitu rumit. Saya akan melihat saja bagaimana hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura yang dimulai tahun 1967. Sebagai sebuah negara yang bertetangga dan kemudian dengan statusnya yang satu besar, yang satu kecil, hubungan kedua negara memang tidak mudah dan agak sedikit rumit. Hubungan diplomatik Indonesia dan Singapura ditandai oleh banyak isu-isu menarik. Ada isu-isu besar dan ada isu-isu kecil yang juga agak sedikit mengganggu hubungan kedua negara. Tetapi yang menarik adalah pemimpin kedua negara selalu punya alasan untuk bersulang, alasan untuk tertawa bersama demi kepentingan ekonomi. Setidaknya ada 3 isu besar yang sempat menarik perhatian kita dalam hubungan diplomatik RI dengan Singapura. Yang pertama adalah masalah ekstradisi. Yang kedua adalah soal flight information region. Yang ketiga adalah ini mungkin yang menyangkut persoalan MLA atau Mutual Legal Assistance. Saya akan mulai yang pertama. Dalam soal ekstradisi, kita sudah berusaha mendekatkan diri ke Singapura sejak tahun 1970-an. Tepatnya tahun 1979. Tetapi Singapura itu selalu nggak merespon, enggan. Kenapa kemudian perjanjian ekstradisi ini menjadi penting? Karena ada asumsi, ada persepsi di masyarakat kita, koruptor, orang-orang yang melakukan korupsi di Indonesia melarikan uangnya ke Singapura. Sesuatu yang barangkali nggak salah. Mungkin kalau kita sekilas ke belakang, ada kasus yang terkenal namanya kasus Haji Tahir, seorang pejabat Pertamina yang belakangan diketahui menyimpan jutaan dolar di sebuah bank di Singapura. Ketika kemudian Indonesia akan menuntut pengembalian aset itu sangat rumit lewat pengadilan dan memakan waktu lama. Itulah sebabnya kemudian kita membutuhkan perjanjian ekstradisi agar kita bisa mengambil aset-aset yang ada di bank Singapura, terutama aset-aset yang dilarikan oleh para koruptor. Itu yang pentingnya perjanjian ekstradisi. Tetapi
bagi Singapura ini nggak penting gitu. Mereka tidak penting melakukan perjanjian ekstradisi dengan Indonesia. Sejauh itu pada saat itu Singapura hanya melakukan perjanjian ekstradisi dengan negara-negara persemakmuran, tidak dengan yang lain. Entah bagaimana perubahan sikap Singapura terjadi pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2004. Mulailah kemudian diadakan negosiasi soal ekstradisi. Menariknya adalah negosiasi soal ekstradisi dikaitkan dengan perjanjian atau kesepakatan kerjasama pertahanan. Bahkan penandatanganan ekstradisi itu disatu paketkan dengan kesepakatan kerjasama pertahanan. Ini yang paling menarik. Sebagai negara kecil dengan kemakmuran luar biasa dibandingkan Indonesia, Singapura itu memiliki persenjataan yang hebat, jauh lebih hebat, canggih, super modern. Mereka semuanya punya. Mereka disebut-sebut memiliki 200 pesawat tempur dan berbagai macam persenjataan lain. Tetapi Singapura butuh wilayah untuk pelatihan perang dan mereka tidak punya. Itulah sebabnya mereka dekat ke Indonesia karena butuh wilayah untuk melatih pasukannya. Terjadilah kemudian kesepakatan pertahanan. Yang paling menarik juga adalah kita tidak tahu apakah perjanjian ekstradisi pada saat itu diratifikasi oleh parlemen Singapura dan oleh Indonesia. Kabar yang beredar adalah itu tidak pernah diratifikasi. Itu berlangsung selama bertahun-tahun. Akhirnya perjanjian ekstradisi itu tidak pernah diimplementasikan karena sulit. Lalu yang kedua adalah sejak tahun 1946 kita tidak berdaulat atas wilayah udara kita sendiri, terutama di wilayah barat sepanjang 1.800 nautical mile. Itu di sekitar Tanjung Pinang, Bintan, Riau dan sekitarnya. Itu yang disebut dengan Flight Information Region. Kita tidak berdaulat di situ. Jadi kapal-kapal, pesawat-pesawat udara kita dan bahkan pesawat tempur kita kalau melewati situ harus memberikan informasi ke Singapura sejak 1946. Ketika kemudian kita menggugat ini ke Singapura, Singapura selalu mengatakan Singapura diberikan hak organisasi penerbangan sipil internasional untuk menangani FIR ini di wilayah ini. Itu benar karena pada saat itu organisasi penerbangan sipil internasional melihat Indonesia tidak punya teknologi untuk mengontrol wilayah udara sekitar situ. Tetapi sekarang kita punya dan Singapura nggak mau memberikan itu. Ada kemudian berita akan ada perjanjian soal ruang udara, tetapi sampai saat ini hasilnya nggak jelas, terkatung-katung. Dan kita tidak tahu hasilnya seperti apa, apakah perundingan itu masih berlangsung atau enggak? Enggak, sama sekali enggak tahu. Terakhir, ini yang paling menarik adalah Januari lalu muncul sebuah video di Facebook dan itu menjadi berita utama di beberapa koran sampai muncul klarifikasi bahwa Indonesia memutus aliran gas ke Singapura. Akibatnya Singapura padam sementara. Karena apa? Listrik Singapura sangat tergantung pada gas Indonesia. Pemutusan ini diakibatkan oleh Singapura nggak mau menaikkan perjanjian MLA atau Mutual Legal Assistance, sebuah perjanjian yang memungkinkan Indonesia mencokok koruptor yang lari ke sana sekaligus mengambil asetnya. Ramai sebuah pemberitaan sampai kemudian muncullah klarifikasi di beberapa koran bahwa MLA itu sudah ditandatangani tahun 2008. Kembali lagi kita bertanya-tanya, apakah perjanjian itu diratifikasi oleh kedua negara? Jika tidak, nggak bisa diimplementasikan. Menariknya adalah pada bulan Januari yang sama,
Menteri Kehakiman Yasona Lawli menandatangani perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Lalu kita bertanya-tanya lagi, jadi selama ini perjanjian ekstradisi itu baru menjadi pembicaraan. Oke. Itulah 3 isu menarik dalam hubungan diplomatik Indonesia dengan Singapura. Kembali kemudian ke soal Ustadz Abdul Somad. Ada yang mengatakan, ada yang menyamakan, jangankan Ustadz Abdul Somad. Dulu Hartini, ibu negara, istri Presiden Soekarno juga diperlakukan sama. Saya rasa enggak. Kasus Hartini pada saat diabaikan di Singapura itu beda dengan kasus Abdul Somad. Hartini tidak diabaikan oleh Singapura, tetapi oleh orang-orang Indonesia yang berada di Singapura sebagai protes atas tindakan poligami Presiden Soekarno pada saat itu. Dan itu di koran-koran di Jakarta, koran-koran besar di Jakarta pada saat itu ramai memberitakan soal itu. Juga yang paling menarik kalau menurut saya, persepsi masyarakat kita tentang Singapura. Saya katakan begini, hubungan kita, hubungan masyarakat kita ya, persepsi masyarakat kita tentang Singapura adalah benci tapi rindu. Di satu sisi, orang-orang kita selalu cepat emosi ketika kemudian ada ketegangan diplomatik. Tetapi di sisi lain, masyarakat kita berbondong-bondong selfie di depan patung singa ketika dia berkunjung ke Singapura. Pertanyaannya adalah, apakah orang Singapura selfie atau memotret dirinya di depan Monas? Mungkin enggak. Bertahun-tahun kita tahu bahwa orang-orang Indonesia itu sering belanja di Singapura. Pergi ke Singapura hanya untuk berbelanja barang-barang mewah, balik lagi. Pernah suatu ketika Orchard Road di Singapura itu banjir. Muncul isu, ini gara-gara orang Indonesia buang sampah. Nah, itu muncul di Singapura. Kita kemudian marah. Mungkin sekalipun hanya sebagian. Persepsi itu terus berkembang. Di satu sisi kita sering cepat marah kepada Singapura, di sisi lain enggak. Satu hal yang mungkin bisa dipahami adalah Singapura itu adalah sebuah negara kecil dengan mayoritas Cina yang berada di lingkungan Melayu. Mereka terkepung oleh Melayu. Ada semacam rasa takut luar biasa terhadap sekelilingnya. Itulah sebabnya Singapura mempersenjatai diri dengan sangat canggih, menjalin hubungan kerjasama militer dengan banyak negara-negara barat, dan melakukan diplomasi yang lebih jauh dengan banyak negara untuk melindungi dirinya. Padahal di Singapura sendiri 14% itu orang Melayu. Melayu identik dengan Muslim. Tetapi harus diingat, Melayu di Singapura saat ini berbeda dengan Melayu di masa lalu atau di masa sebelum pada saat penjajahan Inggris. Melayu pada saat ini, ada sebuah penelitian menarik menyebutkan bahwa Melayu di Singapura saat ini adalah orang-orang keturunan Jawa, terutama Jawa Timur, Pulau Bawean, dan Bugis. Identitas mereka mungkin hanya pada satu hal, yaitu agama, tidak kepada yang lain. Mereka mungkin beda dengan Melayu-Melayu di Semenanjung. Pada akhirnya kita memang harus lebih cerdas melihat hubungan kedua negara, agar kemudian kita tidak cepat memaki ketika terjadi ketegangan politik. Ketika terjadi sesuatu yang kemudian mengganggu seperti kasus Abdul Somad. Yang juga perlu diketahui adalah Abdul Somad bukan ulama pertama yang diperlakukan seperti begitu. Banyak ulama Malaysia juga ditolak karena dianggap pandangannya radikal. Yang juga harus diketahui adalah Singapura tidak hanya memperlakukan ulama-ulama Muslim seperti itu, tetapi juga ulama-ulama non-Muslim. Artinya Singapura punya kebijakan anti ekstremisme, bukan anti Islam. Saya rasa cukup sekian.
Demikian pembahasan saya soal hubungan Republik Indonesia dengan Singapura, terutama yang menyangkut persoalan Ustadz Abdul Somad. Sampai jumpa di program Kong Teguh berikutnya dengan isu berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.